Silakan masuk ke dalam ruangan di awal misalnya membuat yang perempuan kelompok ya, jangan ada yang di luar, jangan ada yang duduk di luar. Tidak ada panas masuk ke dalam. video yang membuat mereka motivasi misalnya bisa juga mereka apa namanya di musik biarkan mereka tapi dipandu nih musiknya nih misalnya apa namanya sekarang tenang gitu kan tarik nafas jadi itu tuh memberikan mereka konsentrasi mempersiapkan mereka untuk belajar apa tadi kompetensi sosial emosional kompetensi sosial emosionalnya ini kesadaran diri dengan kesadaran diri masuknya itu tadi kalau dia udah bisa mendengarkan video terus mereka misalnya menghayati lagu itu kan itu tuh tumbuh kesadaran diri mereka karakter ada karena dari sini mereka bisa apa yang tenang kesadaran sosial ini manajemen diri mereka dilihat kerja kelompok ini berkaitan manajemen diri dengan kolaborasi apakah ada perbedaan lah? Enggak, karena ini sudah dilihat semua di RPP ini semua ada. Oh, jadi aku lihat RPP-nya dulu baru bisa kebanyakan kebanyakan video motivasi apa COVID-19 boleh jangan atau yang menimbulkan sadar diri mereka bakteri lah boleh atau video tentang misalnya anak yang tidak mampu video inspirasi itu ada yang tujuan pembelajarannya di sini area pengembangan organisasi area pengembangan organisasi apa ini apa yang capai dari pembelajaran oh iya menyebutkan sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka area pengembangan di mana kamu ingin belajar melakukan diferensiasi pembelajaran diferensiasi dengan SE itu kan tadi di sinilah bukan siswa dirimu untuk pengembangan dirimu dan siswa area pengembangan dirimu mengembangkan mengembangkan pembelajaran berinvestasi dan kompetensi sosial emosional yang terintegrasi agar kebutuhan anak bisa terpenuhi. Strateginya yang mau dipakai strategi apa yang mau dipakai? Dipakai dan yang mau dipakai praktek loh, boleh? Melalui berebut berdua nih.
Apa gerang nang darabut? Rasanya ada di biasanya ada di penilaiannya. Ada di penilaiannya bisa melalui praktek untuk kerja, kerja kelompok, ya. Habis itu kan ini diferensiasi. Berarti strategi yang harus kamu persiapkan tuh pertama bahan-bahan yang bervariasi. Kontennya loh. Kamu diferensiasi apa nih? Konten, produk, atau proses? Proses tuh malah lebih susah. Kalau kamu konten itu kan ada yang mendengarkan YouTube, ada yang presentasi, PPT, itu sudah diferensiasi. Tiap sumber-sumber belajar yang kamu Berarti menyiapkan konten ya. Konten yang bervariasi. Terus penilaian melalui instrumen kan berdasarkan apa tadi itu? Berdasarkan sikap, ya lo kerjasama, tim bekerja, Sikap di kerja dan ini kan penilaian itu kan ada penilaian sosial, sikap tuh sosial, ya itu penilaian keterampilan tampilan pekerjaan jadi ada dua kan, tampilan seperti itu bisa uji pengalaman ya. Jadi melalui apa? Uji pengalaman tes. Ya udah, bukan aja tuh tadi instrumen akademiknya soal uji pengalaman uji kerja ada yang kerja ada tadi kan ada kelompok. uji kerja Uji pemahaman. ini dia dunia itu lulus uji kerjaan itu ada di luar. Bisa diikuti uji kerjaan. Sudah. Kasihlah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Nah, kalau baik, silakan kalian wujudkan kabarnya itu di kertas ibu. Silakan digambar. Apakah kalian hari ini dalam keadaan senang? Apakah kalian dalam keadaan posisi biasa-biasa saja atau dalam keadaan sedih? Gambarkan di sini bisa ya. Gambar emoji ya. Di sini 6. Ya. Gambar dulu. Saya keadaannya bagaimana? Gambar perasaan kalian sekarang ini dengan emoji. Kalian sudah pernah emoji sedih? Silakan pilih salah satunya. Ada yang gabung depan, lepasnya. Digambarkan emojinya paling atas. Bagaimana perasaannya hari ini? Yang penting adalah perasaan di sini.
Karena tidak ada yang lebih menyenangkan pada saat kita pergi ke sekolah dan mendalami itu motivasi untuk kita belajar hari ini ya. Oleh sebab itu, ini tips untuk belajar. Minta maaf itu terpotong sebelahnya itu dari mana dulu. Yang pertama tips untuk belajar yang dengan baik itu ada ambil lagi motivasi orang ya. Mudah-mudahan untuk kalian bisa kalian berikan dalam proses belajar ya. Karena yang dalam belajar itu adalah kalian sendiri. Yang pertama mengulang kepada pelajaran anak yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu tidak bisa akan masuk menjadi ilmu kalian ketika kalian tidak mengulang atau memasukkan materi itu sendiri ke pikiran kalian. Jadi ulangilah pelajaran yang sudah dipelajari di rumah. Mengetik alat yang sah ya, atau meringkas pelajaran dengan kata-katamu sendiri. Jadi urutan pelajaran itu walaupun rumit, usahakan ya, kalian meringkas dengan bahasa kalian sendiri sehingga kalian mengerti. Jangan menggunakan bahasa, boleh bahasa ilmunya dipakai, tapi lebih baik bahasa ilmu itu kita terjemahkan dengan apa yang bisa kalian pahami. Jadi yang terakhir, jangan sekali kalian belajar itu mendadak. Besok mau ulangan, sistem kebun semalam atau SKS. Oleh sebab itu, baiklah kita lihat ini. Ini pertanyaan untuk kalian. Kalau roda sepeda, gimana sepeda injak? Sepeda biasa atau sepeda motor ada roda kan? Kira-kira bagian roda itu apa saja? Jari-jarinya ada apa? Peleknya, ada bannya, ada khususnya gitu ya. Oke, sudah tahu. Terus kalau yang nomor 2, apa tubuhmu dan tubuh pohon di bawah ini ada bagian-bagiannya? Ada tubuh manusia ada bagian-bagiannya? Ada. Kalau pohon ada bagian ya? Bisa dilihat ini bagian pohon. Nah, sekarang ibu minta siapa yang bisa sebutkan ini? Bagian-bagian tubuh manusia yang terlihat jadi diperbaiki, makanya akan diperbaiki juga dengan lama pada listrik panjang nanti colokan ikan dari sini. Tapi kalau pohon apa-apa saja di sini? Nih bisa baca nih. Batang, daun, buah, bunga dan sekarang pertanyaan itu, apakah yang disebutkan tadi merupakan bagian terkecil dari makhluk itu? Nah, kalau tidak, bagaimana pemahaman kalian? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa tujuan belajar kita hari ini. Yaitu yang pertama, tadi menjelaskan struktur dan fungsi sel organisme. Ya, fungsi sel tadi, organisme tadi, organisme yang dikatakan di sini adalah makhluk hidup ya. Apa yang paling kecil? Kalau makhluk hidup berarti kita berbicara tadi manusia sama manusia. Terus apa bedanya kalau dengan kertas? Dia tuh kertas kalian kecil apa di dalam kertas? Terus kalau di makhluk hidup apa yang bagian kecil? Nah, terus yang kedua bisa didik membedakan sel hewan dan sel tumbuh. Itu tujuan belajar kita cukup dua untuk hari ini, menjelaskan struktur dan fungsi organisme. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuh. Ini peta konsep yang akan kita pelajari. Kita baru sampai sini nanti ke sel. Nanti setelah sel kita selesai masuk ke materi jaringan, organ dan saudara-saudara. Nah, yang kalian sebutkan bagian dari tubuh dari manusia dengan tumbuhan tadi di sini di organ. Nah, ada mata, tangan, telinga, akar, batang dan daun. Bagian yang terkecil justru apa di sini? Nah, apa itu sel? Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Berbagai macam sel. Sel itu istilahnya tidak bisa, misalnya kalau kita mengambil daun, ini seumpama daun itu bisa kita lihat, itu ada selnya, tidak bisa. Berarti kita harus menggunakan alat. Nah, ini alatnya apa namanya? Ini benar mikroskop. Apa ini? Apa ini? Ini adalah mikroskop pertama. Zaman dulu nggak ada langsung mikroskop yang ibu bawa ke kemarin. Tapi sudah modern, sudah penemuan, sudah terbaru. Ini pertama kali yang baru buka mikroskop itu. Ya banyak banyak sekali makhluk hidup yang ada di dalam air. Ini yang ini. Nama bapaknya bapak. Nah,
pengertian dari sel dan Boleh lah pokoknya ini kan minta tracing. kita dapat ini. Kalian membuat tuliskan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara atau pendapat sementara. Misalnya nih, kalian lihat awan hitam ya. Dugaan saya nanti nggak lama lagi hujan. Itu dugaan. Oke. Nah, misalnya kalau kalian ada disuguhkan kopi, dugaan kopi, ini pasti kopi ini rasanya pahit. Dugaan ya. Bagaimana kalian membuktikan dugaan itu? Dengan cara kalian mencobanya. Nah, kalian sekarang membuat hipotesis tentang sel. Buatlah hipotesis tentang sel. Apa sih dugaan sementara kalian tentang sel? Bagaimana kalian mengatur tentang sel itu? Kita akan melakukan kegiatan kita begitu. Paham? Sekarang diminta kalian tulis di kertas emoji kalian itu, kertas bagaimana? Apa pengertian sel? Dugaan kalian sel itu apa? Tulis pendapat kalian tentang hipotesis yang kalian pikirkan tentang sel itu apa? Tidak sementara. Boleh 1 kalimat atau 2, boleh 3 boleh. Silakan dikasih waktu dulu. Boneka kecil tadi, gambar pohon dengan manusia tadi, terus apa umpamanya tentang bagian-bagian dari lebih tadi, terus pemahaman kalian sementara ini saya itu bagaimana pemahaman kalian? Sel adalah, menurut saya sel itu begini. Nah, pendapat saya sel itu seperti ini. Bagi saya sel itu seperti ini. Namanya pengakuan awal tidak harus benar. Pembuktian itu tidak harus benar. Bisa jadi pembuktian yang kita dugakan itu salah. Misalnya nih, tadi awalnya hitam tadi kok nggak jadi hujan kan salah. Kita kok dia hujan. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memiliki hipotesis itu tujuan supaya kita tahu bahwa kita ingin tahu. Misalnya nih, kita bilang ini isi manggis, buah manggis kan akan bawa tepok buah manggis. Dugaan saya isi manggis ini. Nah, jadi ada motivasi kalian ingin mengetahui isinya. Jadi sama seperti kita membuat hipotesis, ketika kalian menduga sementara sel itu, kalian ada motivasi kalian untuk mempelajari sel itu sendiri. Sudah? Pendapat saya sel itu adalah, menurut saya sel itu seperti ini. Menurut saya sel itu seperti itu, terserah. Artinya itu adalah pendapat kita. Sudah? Apa ya sudah? Belum. Menurut saya sel itu seperti donat atau seperti kue apa? Yang tadi itu menjadi motivasi kalian untuk mempelajari apa sih sel itu. Sudah ya, ibu lanjutkan slide-nya. Dilanjutkan slide-nya. Jangan sampai ketinggalan apa yang dilakukan ya. Ingat itu jejaknya itu tetap dilakukan. Next, ini apa ya? Apa ya ini? Ya, kena ulangan. Terus kita keluarkan. Terus kira-kira benda-benda ini apa? Orang tahu. Tahu ya? Berarti ini apa nih? Apa tadi? Yang ibu tanya tadi? Jadi sel bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa dituliskan dengan baik. Jadi tujuan hari ini, cuma ini yang bernilai. Boleh kalian ini hanya mengetahui bahwa sel itu berbagai macam, banyak macam. Tidak hanya satu macam. Ya, kalaupun ibu bagi lembaran nanti ada berbagai, ada 2 jenis macam, itu adalah salah 2-nya. Salah satu ya. Kalau salah satu berarti 1. Ini ada ini, berarti ini salah 2-nya, ada 2 nanti. Ya.
banyak macam sel. Nah, ibu terangkan supaya kalian tidak penasaran. Yang ini namanya sel darah. Ini dua sel darah. Nah, yang ini sel apa? Epitel. Yang ini sel epidermis. Yang ini sel tulang. Yang ini sel amoeba. Yang ini sel saraf. Yang ini sel sperma. Tahu. Yang ini sel otot terakhir ya. Oke. Nah, perhatikan. Ini yang akan ibu amati di kalian ketika kalian bekerja di dalam kelompok. Ibu sampaikan ini supaya kalian atur apa yang menjadi apa yang harus kalian lakukan di dalam kelompok. Yang pertama, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu akan ditumbuh kembangkan dalam ketika kalian berdiskusi. Yang kedua, kesadaran sosial. Ya, bagaimana hubungan kalian dengan teman-temannya, manajemen diri, kolaborasi atau kerjasama. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang dinilai hari ini. Kalau zaman dulu ketika istilahnya ini adalah sikap. Nah, tapi kalau ini lebih ke digabung sikap sosial dan spiritual. Yang ini rubrik ini yang nilai kalian ketika kalian bekerja. Rubrik ini dinilai pada saat proses belajar. Yang pertama, membuat kalimat hipotesis. Makanya ibu minta kalimat hipotesis kalian. Kalimat hipotesis itu jelas kada tujuannya, Terus hipotesisnya masih menggunakan kalimat yang benar atau tidak. Ya, itu ibu nilai. Yang kedua, membaca berbagai sumber untuk pengetahuan. Jadi di dalam kelompok nanti ibu nilai kalian ketika kalian bekerja kelompok, kalian menggunakan sumber dari buku apa saja. Ini kita punya 2 buku ya, gunakan secara maksimal. Itu menjadi suatu penilaian yang benar. Penggunaan literasi juga dinilai ini. Yang kedua, membuat kesimpulan yang berhubungan dengan hipotesis. Kesimpulan itu kalian cek apa itu sel, terus kalian hubungkan dengan hipotesis kalian tadi. Benarkah hipotesisnya atau ada kesimpulan? Itu kalian buat kesimpulan. Oh, ternyata sel itu seperti ini, bukan seperti dugaan saya. Boleh, gitu ya. Gunakan kalimat kalian yang mengatakan bahwa kesimpulan kalian sebelum kalian belajar dan sesudah kalian belajar. Itu kesimpulannya. Yang terakhir, menggambar. Nilainya menggambar. Jadi menggambar gambarnya, gambarnya ini. Nah, ini ibu nilai. Hanya sebagian, nggak banyak. Yang paling banyak itu kan 3 itu 1 dan 3. Jadi porsinya kalau dia baik, sangat baik itu dikasih 4. Kalau yang kurang baik itu baik itu hanya 3, kurang cukup dan kurang itu. Nilai yang bagus nanti yang kira-kira mencapai dari kompetensi ibu ambil mulai dari 3 ya nilainya. Usahakan jangan sampai mendapat nilai 2. Tidak usah ribut karena dibagi kalian semuanya di dalam satu kelompok. Yang laki-laki beda kelompoknya. Nanti gua acak yang perempuan juga caranya. Yang laki-laki berhitung 1 sampai 5, yang perempuan juga 1 sampai 5. Jadi kelompoknya ada 5 ya. Oke, paham ya? Seperti biasa. Paham ya? Dan hitung 1 sampai 5. Kalau sudah menghitung 1, langsung ingatin lah karena itu masuk kelompok 1. Paham? Berapa? 1, 2, 4, 5. Ya, 1. Boleh? 2 kita 2, 3, 4 ya. Hitung. Tulis lagi, ingatan. Nomornya tadi tulis di kertas emojinya. Nah, sekarang yang perempuan ini lagi hitung 1 sampai 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kelompok 1 mau di mana duduknya? 1 angkat tangan. Di sana ya. Yang pindahan semua ke sana, belakang. Yang kelompok 1 ke belakang. Angkat bawa bukunya, literasinya, bawa segala sesuatunya. Sehingga nilai kalian bagus untuk literasi dan penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Silakan. Di belakang sana ya. 1. Masuk
Kelompok dua yang mana namanya? Dua. Di sini. Ah, di sini kelompok dua. Ada dua. Ada berapa? Kelompok tiga. Di sini kelompok tiga. Kelompok tiga di sini.
menghasilkan sesuatu. Berarti wujud gambar kalian itu sudah ada menurut Ibu. Jadi karena materi kita ini terbatas, jadi kita akan lanjutkan materi ini di depan ya. Jadi dengan cara kalian presentasinya Ibu kasih pilihan. Apa pilihannya itu kalian presentasi menggunakan gambar yang kalian buat ini. Kalian gunakan presentasi dalam bentuk video, menggunakan videonya, atau kalian buat poster, kalian bikin posternya, atau bikin produk-produk yang lain. Nah, pakai yang sudah kalian tulis hari ini, atau silakan kalian diskusikan lagi dengan kelompok. Ya, bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu mau tanya ini ke kalian, akhir. Ya. Karena kalau belajar ke depannya, silakan kalian tulis di lembaran tadi ya. Gambar emoji kalian belajar hari ini, pengalaman kalian belajar hari ini. Gambar lagi emojinya, pengalaman belajar hari ini. Mana yang kertas tadi? Gimana? Kertas ya, gambar. Sekarang saya pelajaran tentang ini, silakan. Kalian senangkah belajar atau biasa-biasa apa kalian sedih? Pas belajar, sama belajar. Coba lagi, berdoa. Kertas lagi. Boleh. Gambar produk belajarnya. Gambar produk belajarnya, sudah? Tinggal bukti. Nah, ini punya siapa? Kalau sudah, bagian mana rasanya yang kira-kira kalian masih penasaran tentang sel? Apa? Bagian mana pelajaran sel itu yang kira-kira kalian masih kurang memahami atau masih belum masih ada pertanyaan? Bagian mana? Ini Pak Tajis. Nomor 2 ya. Tadi emoji sudah. Sekarang nomor 2-nya, kira-kira bagaimana materi Ibu yang kira-kira kalian masih kurang pahami? Oke, sudah? Sekarang jawab yang nomor 3 lagi. Misalnya kita belajar lagi ke depan, kira-kira bagaimana caranya belajar supaya kalian suka untuk belajar? Tulis pendapat kalian. Kalian suka guru mengajar bagaimana? Silakan tulis ya, itu kita pakai dulu. Untuk bahan Ibu mengajar. Terserah aja, kalian suka guru sebagaimana kalian kan dari SD kan banyak nih guru yang ngajar. Ada juga dari SD, kalian suka guru yang mengajar seperti apa, bagaimana caranya? Saya suka mengajar guru yang misalnya banyak-banyak kasih tahu soal, boleh? Ya itu terserah. Saya suka guru yang jangan sampai kalian bilang saya suka guru yang sering nggak masuk ya. Itu dong, kecuali ya. Jawab pertanyaan Ibu dikit ini dong. Dadah. Jawab pertanyaan Ibu ini. Ya, sampai enggak paham. Baik. Ini barang sama gimana? Aman ya. Oke. Mati.
Baik, untuk pelajaran hari ini Bu tutup dengan harapan minggu depan untuk tugas produknya sudah bisa ditentukan ya. Kalian mau pakai model yang mana untuk presentasinya? Jadi, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung dikonsultasikan dengan Ibu. Demikian untuk pelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih dan selamat. Oke, selamat pagi Ibu Susilawati. Sebelumnya saya memperkenalkan bahwa Ibu Susilawati adalah guru yang saya supervisi hari ini, dan kita sudah melakukan supervisi bersama dengan kepala sekolah juga tadi, dan permohonan maaf juga dari pengawas bahwa dia tidak bisa hadir karena ada kesibukan lain. Dan Ibu Susilawati ini adalah guru IPA di kelas 7. Baiklah, tadi kita sudah melakukan supervisi atau kita bisa juga disebut observasi ya. Dan selama pelaksanaan supervisi sudah kita observasi ya Bu ya. Jadi kita akan melaksanakan sekarang adalah pasca dari observasi. Baiklah, pasca observasi ini akan saya lakukan dengan teknik coaching kepada Ibu Susilawati berkenaan dengan hasil dari supervisi yang sudah dilaksanakan tadi. Baiklah, Ibu Susilawati, bagaimana rasanya tadi setelah melakukan pembelajaran? Seperti biasa ya, karena kita mengajar kepada siswa ya, kita mengajar seperti biasa dengan pesan-pesan yang sudah saya lakukan. Jadi ya, saya merasakan bahwa dalam penyampaian materi tadi siswa sudah lumayan bisa memberikan umpan balik yang baik lah untuk pelajaran sel ya, kita belajar sel. Apakah selama pembelajaran tadi ada hal-hal yang mungkin belum tercapai? Ya, Asesmen diagnostik. Saya belum melakukan itu tadi. Tapi kan asesmen ini kan boleh dilaksanakan pada awal sebelum masuk ya. Bisa lah saya gunakan, tapi kesininya itu saya menginginkan bahwa asesmen itu saya lakukan sebelum sekian materi atau satu awal sampai. Jadi betul-betul saya fokus untuk materi tertentu dari penilaian awal dari nilai ulangan. apakah selama pembelajaran tadi rasanya ada sudah merasa ideal tidak? Masih belum, namanya kita itu kan kesini itu kan pasti ada aja kira jadi ya, kita sebagai seorang guru itu kalau bisa itu jangan merasa selalu puas, jadi selalu berkembang. Karena siswa juga yang kita hadapi juga jumlah yang banyak sekali yang muda yang pergerakan dan sebagainya. Yang kelas mungkin ada tantangan yang kita dapat. Dari tidak idealnya tadi itu, misalnya ibu bisa memberikan rentang dari 1 sampai 10. Dari apa yang ibu lakukan tadi itu, ibu sudah di level mana nih? Kalau ada katakan 7, masih ada 3-nya. 7 ya. Nah,
masih maunya idealnya Idealnya gini, materi itu tidak bisa sama. Siswa-siswa itu kelompokan dengan kemampuannya. Jadi siswa ini kemampuannya misalnya dia di gambar, saya kasih gambar. Siswa yang ini saya boleh kasih video. Jadi saya pengen seperti itu kalau ada kesempatan. iya iya itu masuk dalam Ya itu kan harus di asesmen dulu. Anak ini bisanya di mana. nah idealnya tadi kan dari 1 sampai 10 tadi idealnya berapa? 7. Berarti Ibu sudah ideal dong kalau di 7. Maksudnya kan tadi maksudnya dari 1 sampai 10 Ibu masih di angka 7. Masih kan kalau ideal itu kan istilah kalau menurut saya kan dapat 90. 9 ya, 9 ya. 9 ya di angka 9. Iya. Nah, Kalau masih kurang. kalau di angka 9 kira-kira nih Bu untuk mencapai angka 9 itu Ibu mau melakukan banyak hal. banyak ya. Banyak hal materi dari segi media, dari segi bahan ajar, dari segi Materi, bahan ajar, video pembelajaran dan yang lainnya misalnya kita menggunakan asesmen yang terverifikasi, asesmen yang menarik ya. iya. Nah, ini kan apa namanya idealnya yang seperti ini. Nah, nanti kendalanya tadi tidaknya tuh waktunya Kita kurang waktu ya. harus dengan kalau misalnya dalam satu siklus maksudnya kalau bisa kita manajemen untuk satu kali pertemuan kadang-kadang kan kita nggak sempat kadang harus lanjut lagi untuk presentasinya untuk ke depan. Dan kedua memang kondisi di lapangan jaringan koneksi jaringan terus fasilitas kita sangat membutuhkan yang namanya handphone misalnya, tapi handphone di sini terbatas ya. Sebenarnya saya seperti itu kan, misalnya untuk evaluasi persoalan krisis, anak-anak memang harus presentasi, yang utamanya pasti ya dari saya juga harus lebih semangat lagi lah untuk menggali bagaimana mengajar yang saya tuh lebih suka kalau mengajar itu tidak harus yang perfect tapi harus menyenangkan apapun metode saya tapi harus siswa itu harus senang itu siswa itu disitu. Jadi kalau mereka senang kita akan mampu untuk mencapai tujuan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi apa namanya dari beberapa kendala ini ya, mungkin ini apa menjadi catatan ya untuk kita rencana ke depan Bu supaya idealnya tadi bisa mencapai ke 9 tadi itu rencana ke depan apabila lagi ada kesempatan untuk melaksanakan ini gitu. Ya, boleh. Apa Rencananya kita libatkan siswa. Mereka mau belajarnya bagaimana satu. Siswa belajar bagaimana kita cari tahu. Terus yang kedua harusnya kan materi ini kan mungkin kadang-kadang kita cakupan materinya luas. Nah kita fokuskanlah satu yang menjadi tujuan pembelajaran siswa untuk dicapai. Jadi harapan saya fokus untuk beberapa materi siswa itu memahami betul-betul materi. Itu kan nambah. Dan misalnya contohnya tadi kita hanya di polisi satu tujuan yaitu membedakan antara sehat hewan dan setumbuhan betul-betul fokus di sana. Materi itu ciri-ciri hewan, ciri-ciri sel, misalnya fungsi sel, sebenarnya fokuskan perbedaan saja. Jadi saya mau fokuskan untuk satu cakupan materi yang betul-betul kita bisa. Jadi rencana ke depan itu ya melibatkan siswa fokus untuk satu materi saja yang sanggup mereka kuasai. Jadi tidak betul-betul mahir di situ lah. jadi oke. Jadi kedepannya Ibu ya rencana tindak lanjutnya bahwa ini akan dilakukan dengan melibatkan siswa ya dengan memperbaiki mungkin ya
ke depannya ini bagaimana ya, apa yang kemudiannya harus dilakukan ya. Nah, untuk keterlibatan ini siapa kira-kira Bu yang bertanggung jawab untuk ke depannya ini? Apakah ada melibatkan orang lain dalam proses ke depan? Banyak jelas sekolah akan sejawat fasilitas sekolah, jadi sangat kompleks ya, karena hubungan yang akan kita lakukan itu tentu saja hubungan kita yang pasti kita semua harapan ke depan yang kita bisa berkolaborasi mungkin dengan guru-guru yang lainnya, berduduk bersama untuk mencari solusi yang bagus untuk menyampaikan topik ini. Bagusnya misalnya apa idenya, dan kalau bisa ide itu ya kita coba, sebenarnya itu lebih bagus. Kita coba misalnya untuk kelas ini, misalnya kita coba menggunakan praktek misalnya. Untuk kelas yang satunya jangan praktek lagi, kita coba lagi untuk misalnya menggunakan media internet misalnya. Untuk kelas yang lainnya kita coba misalnya main games. Jadi dengan yang seperti ini kan kita perlu ternyata media kita yang mana, karena datanya begitu, jadi harus melibatkan kita supaya sama-sama untuk maju menjadikan sesuatu yang lebih. Ya, terima kasih Bu. Jadi semua ini apa namanya, tujuan dari pembicaraan kita ini ya untuk dapat lebih bagus lagi ke depannya dari apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi apa namanya, yang sudah kita lakukan itu menjadi pembelajaran ke depan. Yang terakhir ini Ibu, saya apa namanya meminta refleksi dari Ibu dengan apa yang sudah Ibu lakukan kepada pembelajaran hari ini. Mungkin Ibu bisa sampaikan refleksi dari Ibu selama proses kita dari pra kemarin, lalu hari ini observasinya, pra observasinya kemarin kan kita mempersiapkan nih apa yang kita perlukan, bahan-bahannya segala macam. Setelah itu observasinya hari ini kita bersama dengan kepala sekolah juga tadi. Lalu ini pasca namanya setelah observasi. Jadi dari ketiga kegiatan ini mungkin Ibu bisa memberikan refleksi bagaimana perasaan Ibu selama menjalani observasi ini. Terima kasih, saya sudah merasa sangat antusias ya dengan adanya kerjasama dari guru penggerak ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya juga sebagai guru merasa terbantu, istilahnya terbantu ya, kita tahu mengenali diri, bagaimana kita selalu berubah, bagaimana kita selalu berkooperasi dengan hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita, misalnya dengan teman-teman ya. Jadi saya juga dibantu oleh Bu Lela sebagai guru penggerak ya dalam jadi saya kemarin itu baru tahu ya ada namanya KSE, dari sana juga saya baru tahu ternyata siswa itu harus punya namanya kesadaran emosionalnya, kita harus tahu. Jadi kita harus nilai mereka per individu. Setelah itu bagaimana kita harus siapkan asesmen yang sesuai dengan apa yang kita harapkan sesuai dengan tujuan. Jadi itu yang saya dapatkan. Terus dalam pelaksanaannya tadi walaupun ada berbagai kekurangannya, saya harapkan juga itu juga menjadi motivasi ke depan kita untuk lebih maju lagi, sehingga kita sebagai guru akan selalu berkembang lah dalam belajar mengajar lagi di kelas. Dan yang terakhir kali ini untuk coaching hari ini saya baru tahu bahwa kita sebagai seorang guru itu kami merefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dilakukan, sehingga ke depannya kita bisa mendiagnosis apa sebenarnya kebutuhan kita dalam proses belajar mengajar. Kebutuhan utama itu adalah termotivasi dari sehingga apa yang sudah kita lakukan dengan harapan ke depannya akan menjadi bagus. Terima kasih Ibu Susi, jawabannya luar biasa sekali. Saya sangat terbantu dengan apa namanya Ibu Susi yang boleh meluangkan waktu dalam
pembelajaran kita tentang supervisi akademik berbasis coaching dan waktu dan tenaga dan juga pikiran apa yang sudah Ibu Susi alami juga itu juga menjadi refleksi bagi saya bahwa kedepannya kita lebih baik lagi, dan ini juga menambah referensi ya bagaimana pembelajaran yang baik bagi siswa, bagaimana berdiferensiasi mencoba ya, tidak harus berdiferensiasi untuk semua ketiga-tiga itu dari proses konten. Bisa jadi aja kita ambil di produknya ya, dan juga untuk KSE, kompetensi sosial emosional siswa dalam menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dan juga kerjasama. Tadi kita sudah juga melakukan kerja kelompok, di situ juga bisa dinilai kerjasama kolaborasi mereka dan juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab nanti ketika mereka mempresentasikan hasil mereka. Baiklah Ibu Susi dan juga PP saya Ibu Mas Diana, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat terutama untuk dunia pendidikan kita. Selamat siang dan sampai jumpa.